Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah kembali ke hari sebelum kiamat adalah membantai setiap sapi di peternakan keluarganya. Sapi-sapi itu telah menjadi mata pencaharian seluruh keluarga Joe. Para penduduk desa yang melihatnya terkejut, membisikkan bahwa dia sudah gila total. Mantan pacarnya berdiri di dekatnya, mengejeknya, bahkan jika kamu menjual semua sapi itu masih tidak cukup untuk menutupi mahar saya yang $80.000. Selain itu saya sudah menemukan pacar kaya untuk menggantikan. Sebaiknya kamu menyerah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jojo sudah teriak, pergi sana. Jangan buang-buang waktuku. Aku punya sapi yang harus dibunuh. Dia tahu tidak ada orang di sekitarnya yang akan mengerti. Karena hanya dia yang tahu, 3 jam dari sekarang, neraka akan datang, akhir tidak akan dimulai dengan manusia. Itu akan dimulai dengan hewan. Ternak akan bermutasi terlebih dahulu. Menjadi haus darah dan liar, menyerang apapun yang hidup. Kemudian virus akan menyebar ke manusia lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dalam sebulan dunia akan runtuh. Di kehidupan terakhirnya, dia menyaksikan dengan putus asa saat keluarganya mati di depannya. Tetapi kali ini dia bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Tepat saat itu orang tua Joshua tiba. Dalam kepanikan, ayahnya berteriak, "Apa yang terjadi ini? Jika ada masalah, bicarakanlah. Bagaimana kita seharusnya hidup jika kamu menyembelih semua ternak kita?" Saat Joshua mendengar suara mereka, dia membeku, pisau terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dia berlari maju dan memeluk mereka, suaranya bergetar. "Senang sekali bisa melihat kalian lagi. Kali ini saya bersumpah akan melindungi kalian tidak peduli apapun." Orang tuanya menatapnya, benar-benar bingung dengan perilakunya yang aneh. Tetapi Joshua tidak berhenti, dia berkata, "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kamu hanya harus mempercayai saya. Kita harus membunuh semua ternak sekarang dan menjual dagingnya. Setiap menit sangat berharga." Ayahnya menatap mata putranya, ragu sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah, saya percayakan padamu." Lagi pula, putranya adalah satu-satunya lulusan perguruan tinggi di desa. Jika dia serius seperti ini, pasti dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ibunya menghela nafas panjang, menggulung lengan bajunya, dan bergabung dalam pembantaian dengan diam. Para penonton menatap dengan tidak percaya, seluruh keluarga sudah gila. Bukankah mereka? Joshua memeriksa waktu, hanya tersisa beberapa jam sebelum segalanya hancur. Dia berbalik ke kerumunan dan berteriak, "Saya butuh 3 orang untuk membantu menyembelih ternak. 800 yuan masing-masing, tunai di tangan." Para pria yang tidak bekerja di sekitar langsung tertarik, saling dorong dan berteriak satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan menghasilkan uang cepat tanpa membuang waktu. Jojo menghubungi seorang tukang daging lokal dan menjual semua daging sapi dengan harga setengah, dengan satu syarat, tunai saja dan cepat. Orang tuanya menyaksikan dengan rasa sakit yang diam saat sapi-sapi yang mereka pelihara selama bertahun-tahun diubah menjadi daging dan uang dalam waktu singkat, tetapi Joshua tidak berhenti untuk menjelaskan. Dia memasukkan uang tunai ke dalam saku dan berkata, "Aku harus pergi ke kota." Sebelum pergi dia menoleh dan dengan tegas berkata kepada mereka, "Tetap di dalam. Apapun yang kamu dengar, jangan buka gerbang itu, tunggu aku." Kemudian dia melompat ke truk dan melaju kencang di jalan tanah. Pemberhentian pertama dia membeli semua yang bisa dia temukan untuk pertahanan diri. Kemudian dia menyerbu apotik, mengosongkan rak dari setiap persediaan darurat yang ada. Tetapi masih ada satu hal yang Joshua butuhkan lebih dari apapun, bubuk mesiu. Dia tahu di tahap awal kiamat, siapapun yang memiliki kekuatan tembak memiliki kendali. Dia membawa sisa uangnya ke sebuah pabrik kecil yang di permukaan, memproduksi kembang api, tetapi di balik pintu tertutup mereka berurusan dengan bubuk hitam ilegal. Yang mengejutkan, pemilik tempat itu tidak lain adalah Lin Jia, pria yang mencuri pacarnya. Joshua masuk dan melemparkan tas duffel penuh uang di atas meja. Lin Jia mengangkat alisnya lalu tertawa terbahak-bahak. "Nah, lihat siapa yang kembali? Masih terjebak pada gadis itu ya? Apa ini uang mahar? Kamu mencoba mendapatkan licin kembali dengan bahan peledak?" Lelucon, ekspresinya bahkan tidak bergetar. "Aku di sini untuk bisnis. Berapa banyak bubuk yang kamu punya? Aku akan ambil semuanya." Senyuman Lin Jia membeku, suaranya berubah. "Di mana kamu sekarang? Kami perusahaan yang sah. Kami tidak berurusan dengan hal-hal yang mencurigakan." Georgie tersenyum sinis. "Kamu yakin?" Karena tahun lalu, ada seorang wanita dengan mantel biru ditemukan di dekat gunung belakang. Coba gali dia dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Wajah Lin Jia menjadi pucat, butir-butir keringat terbentuk di dahinya. Setelah jeda panjang dia berbalik kepada wanita di sampingnya. "Li Qian,
bawa dia ke penyimpanan. Saat Joshua pergi, Linjia bersandar. Sambil tertawa dingin, jadi seseorang benar-benar tahu tentang rahasia kecil itu. Matanya menyempit dengan kebencian. Kalau begitu, aku rasa dia tidak akan bertahan lama. Joshua kembali ke rumah dengan persediaannya. Dan cepat-cepat memanggil kakak laki-lakinya untuk membantu menurunkan barang. Tetapi kakaknya memiliki kabar buruk. Adik perempuan mereka yang sedang belajar di kota belum kembali. Joe tertegun di kehidupan sebelumnya. Dia sudah pulang sekarang. Apakah tindakan awalnya telah memicu efek kupu-kupu? Hanya ada 30 menit tersisa sebelum wabah dimulai. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat kembali ke truk dan melaju ke arah kota. Jangan tinggalkan rumah, teriaknya di belakangnya. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu sampai aku kembali. Ban berdecit saat dia menginjak gas. Melaju menuju sekolah. Dia tahu sebagian besar infeksi pada hari Sabtu dimulai dengan hewan. Tetapi sekolah penuh dengan orang-orang dan begitu itu terjadi, semua akan hancur. Tiba-tiba truk itu bergetar keras seolah-olah menabrak sesuatu. Joshua menginjak rem dan melompat keluar untuk memeriksa. Seekor anjing mutasi tergeletak di jalan menggeliat dengan mata yang bersinar merah darah. Taringnya meneteskan cairan hitam kental. Wabah sudah dimulai. Sementara itu berita tentang Joe yang membantai ternaknya sudah menjadi viral. Di sekolah tinggi Qingshan, adik perempuannya Joing langsung dijuluki aneh oleh teman-teman sekolah. Di kelas, Li Xiaoya melihat Joing yang diam dan semakin berani dengan setiap kata. Sambil melambaikan ponselnya, dia mengejek, seluruh keluargamu gila, kakakmu di kampus membunuh semua sapi milikmu hanya untuk menikahi gadis desa. Menyedihkan. Joing membentak. Dia membanting mejanya dan membuat ponsel Li Xiaoya terlempar dari tangannya. Saat itu juga, guru masuk, melihat kekacauan, dan menyita ponsel itu tanpa sepatah kata pun. Setelah kelas, sementara Zuing tetap di belakang untuk bersih-bersih, Li Xiaoya menyerangnya. Dia mendorongnya ke lantai dan mengeluarkan pisau utilitas. Kau merusak ponselku. Aneh. Saatnya membayar. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya mulai kejang dengan hebat. Semburan darah hitam memuntahkan dari mulutnya. Dia terjatuh tercekik dan muntah tanpa henti. Zuing berteriak dan terhuyung menuju lorong dengan ketakutan. Seluruh sekolah sudah dalam kekacauan. Jeritan sakit, teriakan minta tolong, dan suara murni ketakutan bergema di setiap koridor. Zuing hampir tidak punya waktu untuk memproses apa yang terjadi. Seorang teman sekelas yang terjangkit zombie dengan mata melotot dan mulut terbuka robek. Menerjang ke arahnya, dia terjatuh ketakutan membeku di lantai. Zombie itu meleset, menghantam wajahnya ke tanah dengan suara keras yang menjijikan. Saat itu Li Xiaoya terhuyung keluar dari kelas. Sekarang sepenuhnya berubah. Tubuhnya terpelintir secara tidak wajar. Senyum mengerikan menghiasi wajahnya. Dia berteriak dan menyerang langsung ke arah Joing, tetapi tepat sebelum benturan, wam, Joe tiba tepat waktu, mendaratkan tendangan terbang yang mengirim Li Xiaoya meluncur ke lorong, menghancurkan jendela. Zombie lainnya bangkit kembali. Joshua tidak ragu. Dia mengeluarkan pisau pendek dalam satu gerakan cepat, dengan kilatan baja. Kepala zombie itu jatuh ke lantai sebelum tubuhnya melakukannya. Jojo berbalik dan melihat adik perempuannya, Joing yang bergetar dan menangis berusaha mencairkan suasana. Dia menggoda, ayo, aku bisa mendengar teriakanmu dari kota sebelah. Sekolah itu sekarang sepenuhnya dikuasai. Teriakan bergema dari segala arah. Joshua menggenggam tangannya, ayo pergi, tidak ada waktu untuk dibuang. Mereka berlari menuju tempat parkir. Di dalam mobil, Zuing memaksakan senyum yang goyah. Itu intens, apa kita yakin ini bukan syuting film horor? Joshua melirik dan melihat langsung melalui topengnya. Dia berkata lembut, kau bisa menangis. Kau tahu dunia telah berubah dan kita harus belajar bagaimana hidup di dalamnya. Ibu, ayah, dan kakak. Mereka sudah pulang dan mereka aman. Zuing akhirnya berhasil mengeluarkan senyum lemah. Namun, kembali ke desa mereka di bawah ilusi kedamaian. Bahaya sudah mulai mengintai ketika mereka tiba di rumah dan memastikan semua orang aman. Joshua mengangguk, aku perlu menemukan seseorang, katanya pelan. Ibunya mulai protes. Namun, Joing ikut campur, biarkan dia pergi, katanya dengan suara tenang dan tegas. Gadis yang baru saja berlari untuk menyelamatkan diri kini melihatnya dengan jelas. Saudaranya tidak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Joshua bisa merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, kekuatan aneh yang mengalir dari kekacauan di dalam. Itu mentah, liar, tetapi dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Pikirannya melayang ke sosok dari kehidupan masa lalunya, seorang pejuang tunggal yang menerobos gelombang zombie seperti hantu. Jika dia bisa menemukan pria itu dalam kehidupan ini,
dia akan menjadi sekutu yang tak ternilai. Sementara itu, di gedung komite desa, Xiao Bingbing berusaha menahan pintu dengan sekuat tenaga. Dia masih percaya bahwa para penduduk desa hanya panik, tidak sepenuhnya memahami ancaman yang ada. Krek, sebuah tangan besar berwarna abu-abu kebiruan tiba-tiba menghancurkan pintu kayu. Beberapa detik kemudian zombie yang berlumuran darah memaksa masuk. Menggeram dan mencakar, para pejabat desa berdiri membeku dalam ketakutan, benar-benar terkejut, tepat ketika semua harapan tampak hilang. Jendela pecah, Joshua melompat masuk dengan pedang berkilau dalam gerakan cepat. Zombie jatuh satu persatu, dia bergegas ke sisi Xia Bingbing. Dengan lembut dia memegang wajahnya dan memeriksa tanda-tanda infeksi. Hanya ketika dia melihat tidak ada darah atau bekas gigitan, dia mengeluarkan napas lega yang pelan. Ini adalah wanita yang dalam kehidupan masa lalunya dingin, memerintah, dan hampir tak tersentuh, namun sekarang dia terlihat rapuh. Hampir manusia. Saat itu, pria berkacamata berteriak, "Mengapa kau membunuh mereka? Mereka adalah tetangga kita, orang-orang yang telah kita tinggali selama bertahun-tahun." Joshua menghembuskan napas perlahan, berusaha tetap tenang. Mereka tidak lagi manusia. Satu gigitan atau bahkan setetes darah terinfeksi. Itu saja yang dibutuhkan. Mereka sekarang adalah zombie. Pria itu mengatur kacamatanya. Suaranya meninggi. "Zombie, itu John tua. Dia hanya mencari cucunya yang hilang. Kita harus menelpon polisi. Biarkan pihak berwenang menangani ini." Pada saat itu, Lin Jia keluar dari ruangan belakang, bertepuk tangan pelan dengan senyum sombong. "Wow, seorang pria tangguh yang sebenarnya. Ya, apa selanjutnya? Mau bilang pemerintah juga bagian dari konspirasi?" Dia mengejek. "Zombie, tolong, kau sudah membaca terlalu banyak novel web." Nada ejekan itu memicu kepanikan kerumunan menjadi kemarahan. Beberapa mulai berteriak bahwa Joe harus diikat dan diserahkan kepada polisi tepat saat kekacauan akan meledak. Xiao Bingbing melangkah maju dan berteriak, "Cukup, Joshua baru saja menyelamatkan hidup kita semua. Percayalah apa yang kau mau." Tetapi penduduk desa itu tidak bertindak seperti manusia lagi. Joshua memberikan tatapan penuh syukur kepada Xiao Bingbing lalu dia berbicara dengan tegas, "Jika kau masih tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkan kebenarannya. Mari kita pergi ke hutan di belakang gunung." Lin Jia menyipitkan matanya. Dia sudah memperhatikan Joe. Ada perilaku aneh di kota mengumpulkan senjata dan persediaan. Sekarang dia hampir yakin orang ini tahu sesuatu. Jika Joshua memiliki sesuatu yang bisa mengeksposku, pikir Lin Ji dengan suram, maka dia harus mati apapun yang terjadi. Dengan senyum palsu, dia mengumpulkan beberapa preman dan berkata dia akan ikut sebagai langkah berjaga-jaga. Begitu Xiao Bingbing dan pria berkacamata Huang Tao juga menawarkan diri untuk bergabung. Dia khawatir tentang penduduk desa. Dan Huang Tao masih belum mendengar kabar dari istrinya yang hilang. Kepala desa telah pergi lebih awal hari itu untuk menyelidiki hilangnya orang-orang dan belum kembali ketika kelompok itu mencapai gunung belakang. Mereka dengan cepat menemukan kendaraannya yang ditinggalkan terparkir di dekat hutan. Joshua menyentuh kapnya yang masih hangat. "Dia belum lama pergi," gumamnya sambil menyipitkan mata. Potongan-potongan ingatan dari kehidupan masa lalunya mulai terhubung jika semuanya terungkap dengan cara yang sama. Hutan ini mungkin menjadi titik nol untuk wabah zombie pertama, tetapi bahkan setelah menjelajahi seluruh gunung, kelompok itu tidak menemukan apa-apa sampai Joshua memperhatikan sebuah pintu gua aneh. Tersembunyi di antara batu-batu, tanahnya berlumuran darah dan udara berbau busuk. Semuanya berteriak bahwa zombie telah lewat di sini. "Aku akan masuk dan memeriksa." George berkata datar. Lin Chia mengejek segera melemparkan sindiran. "Atau mungkin kau hanya ingin masuk untuk menghancurkan barang bukti? Apa menyembunyikan tempat kejadian kecilmu di sana?" Zhu menembaknya dengan tatapan dingin. "Jika kau takut, tetap di sini. Jika tidak, ikut aku." Dan diam saja. Tepat saat George melangkah menuju gua, sebuah sosok melompat keluar dari bayangan. Shin Huang Tao berteriak dengan gembira. Itu adalah istrinya yang hilang. Dia berlari maju dengan tangan terbuka, tetapi dalam detik berikutnya, Shin menunjukkan giginya dan langsung menuju tenggorokannya. "Jangan sentuh dia!" Joshua mengaum. Dalam sekejap dia melesat maju menusukkan pisaunya di antara rahangnya. Tanpa ragu dia menusukkan pisaunya dalam-dalam dan mengakhiri hidupnya saat dia berbalik untuk memeriksa Huang Tao. Pria itu mengeluarkan teriakan patah dan mengayunkan tongkat kayu ke arahnya. "Kau telah membunuhnya, kau membunuh istriku." Zhou Xuan menjatuhkannya ke tanah dengan wajah muram dan diam. "Just tetap tenang." Suaranya rendah dan berat. "Aku mengerti kamu sedang terluka. Tapi Shin sudah pergi." Dia berbalik. "Aku tidak punya pilihan. Aku berusaha menjaga sisa dari kita tetap hidup." Huang Tao terhuyung-huyung berdiri. Suaranya pecah karena kesedihan dan kemarahan. "Itu mudah untukmu katakan.
Bagaimana jika aku membunuh keluargamu di depanmu? Bisakah kamu tetap tenang? Kata-kata itu menghantam Jojo seperti tamparan. Pikirannya kembali ke kehidupan masa lalunya, ke tubuh orang-orang tercintanya yang tergeletak dingin dan hancur. Terluka dalam darah, napasnya terhenti, lalu dengan geraman dia meraih Huang Tao dan mengangkatnya ke udara. Seolah-olah dia tidak berbobot, matanya tajam seperti bilah. Dalam hidup ini, tidak ada yang mengancam keluargaku dan pergi begitu saja. Dia mengangkat bilahnya dan dari samping, suara Lin Jie memotong dengan tawa mengejek. Nah, lihatlah kamu. Mungkin kamu tidak begitu berbeda dari monster setelah semua. Pada saat itu, sebuah tangan kuat menghantam pergelangan tangan Jojo, menghentikan serangan itu. Kemudian, sebuah kepala menghantamnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Suara yang familiar menggeram, sadar, bodoh. Berdiri di atasnya, wajahnya muram tetapi stabil adalah kakak laki-lakinya, Zhao Ming. Zhao Ming menatap Huang Tao yang masih terjebak dalam rasa sakit kehilangan istrinya. Dia tiba-tiba berteriak, "Kamu melihat apa yang dia jadi? Tidak ada yang menginginkan ini. Jika kamu perlu seseorang untuk disalahkan, salahkan aku. Kematian dia juga di atas aku. Tapi sekarang kamu perlu mengumpulkan dirimu. Kamu pemimpin desa. Sialan, orang-orang ini masih membutuhkanmu." Huang Tao bergetar, mengepalkan tinjunya, lalu akhirnya mengangguk perlahan dan patah. Ketegangan akhirnya pecah. Saat itu sebuah jeritan samar bergema dari gua. "Tolong, seseorang tolong." Itu suara kepala desa. Tapi Joshua membeku, mengernyit. Ada yang terasa aneh. Nada suaranya terlalu terkontrol. Terlalu manusiawi. Salah satu preman Lin Ge menggulung matanya dan mencemooh. Sekumpulan bayi penakut. Aku akan menariknya keluar sendiri. Dengan itu, dia melangkah masuk ke gua. Dia tidak pergi jauh. Shang. Suara irisan basah memecah keheningan. Tubuhnya terbelah bersih dari pinggang. Darah menyemprot kemana-mana. Sebuah zombie grotesk menyeret setengah atas tubuhnya keluar, lalu dengan santai melemparkannya seperti sampah. Di belakangnya, puluhan, tidak, ratusan mata merah yang bersinar menerangi kegelapan. Gerombolan itu telah bangkit. Apa yang dilihat Joshua jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Jumlah undead yang mengalir dari gua itu benar-benar mengejutkan, bahkan jika dia bisa bertarung untuk keluar. Bagaimana dia bisa melindungi baik musim panas maupun saudaranya? Untungnya saudara Joe telah dilatih sejak kecil. Di bawah seorang master seni bela diri militer yang sudah pensiun, keterampilan mereka tidak kalah dari elit. Cukup baik untuk menandingi petarung profesional, targetkan ke kepala, mereka sensitif terhadap cahaya langsung. Joshua memperingatkan saudara-saudaranya bergerak dalam sinkronisasi sempurna, mengayunkan dan menghindar, membersihkan area sekitar dalam beberapa menit. Sementara itu Lin Jia sudah bersembunyi di belakang pohon, terlalu takut untuk bahkan bernapas. Tetapi jauh di dalam gua, jeritan minta tolong yang sama bergema lagi. Joshua dan Zhou Ming bertukar tatapan. "Kalian berdua kembali," kata Joshua tegas, "ini terlalu berbahaya mulai dari sini. Kalian hanya akan memperlambat kami." Lalu tanpa ragu, keduanya melangkah ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, Joshua berhenti tiba-tiba. Sebuah mayat tergeletak di depan, kering seperti kulit. Jantungnya sepenuhnya hilang, suara yang sama memanggil lagi, berbisik tidak wajar melalui udara. Zhao Ming mengangkat senter, menyapu gua. Di sana, duduk membelakangi mereka adalah kepala desa. Diam dan tenang, lalu dia berbalik, wajah pucat, mata kosong, dan dari dadanya, tentakel mulai terbuka. Makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan menakutkan. Joshua bereaksi secara naluriah, mengayunkan pedangnya ke arah kepalanya, tetapi saat bilah itu mengenai, dia tahu ada yang tidak beres. Makhluk itu hampir tidak bergerak, itu bukan zombie biasa. Ini adalah mutan. Dalam sekejap tentakel melambai dan menghempaskan Joshua ke dinding gua. Sinar senter Juming menangkap wajah makhluk itu dan ia berteriak, mundur dengan ganas dari cahaya. Mereka memanfaatkan momen itu dan bergegas keluar dari gua. Terengah-engah, Joming berbalik kepada saudaranya tertegun. "Apa sebenarnya makhluk itu?" Joshua menghembuskan napas perlahan. "Saya rasa kita sedang melihat infeksi antar spesies, semacam rekombinasi genetik antara hewan dan manusia. Ini bukan lagi sekadar undead, ini telah berevolusi." Dia mengangguk ke arah gelap. "Lubang tambang yang menganga, tebakan saya ada seluruh sarang kelelawar mutan di sana. Dan makhluk itu adalah varian tahap kedua, mungkin dulunya kepala desa." Joshua melirik ke bulan purnama, untung malam ini terang. Makhluk-makhluk ini takut pada cahaya, mereka tidak akan keluar dengan mudah. Zhou Ming memandangnya dengan tidak percaya. "Sejak kapan kamu menjadi seorang virologis?"
Joshua mengangkat bahu sambil setengah tersenyum. Sepertinya saya menonton terlalu banyak dokumenter sebelum dunia menjadi kacau. Mereka baru saja akan kembali, merencanakan untuk kembali keesokan harinya. Dengan perlengkapan yang tepat untuk menghadapi mutan ketika tiba-tiba sekawanan mata merah bercahaya muncul dari gua. Itu adalah sekawanan kelelawar yang bermutasi, langit gelap dalam sekejap. Cahaya bulan ditelan oleh sayap yang memanfaatkan kekacauan. Zombie yang bermutasi meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam, menghantam Zhou Ming dengan serangan brutal, dan mengirimnya terbang. Salah satu tentakelnya meluncur menghancurkan senter yang dipegang Jua. Niat makhluk itu jelas, ia telah mengunci Zhou Ming sebagai targetnya. Joshua menggertakkan giginya dan menarik dengan segenap kekuatannya. Tetapi itu sia-sia, kekuatan monster itu sangat mengerikan. Jauh melampaui apapun yang bisa ditahan manusia. Tepat saat rahang makhluk itu akan menutup di sekitar tangan Zhou Ming, Joshua terdiam dalam ketakutan yang tak berdaya, lalu tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke lokasi. Pintu terbuka dengan keras dan di balik kemudi adalah Xiao Bingbing. Dia mengarahkan tanpa ragu dan menabrak zombie yang bermutasi. Mengirimnya terbang, Joshua tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bergegas maju dan memberikan pukulan terakhir. Mengakhiri kehidupan makhluk itu untuk selamanya ketika mereka menyadari monster itu sebenarnya adalah kepala desa. Xia Bingbing terlihat terguncang, Zhou Ming menghela napas dalam-dalam, suaranya lelah tetapi tulus. Jika kamu tidak muncul saat itu, kita berdua sudah mati sekarang. Tetapi sebelum mereka bisa mengatur napas, wajah Jojo menjadi pucat. Dia melihatnya, dalam lengan bawah Zhou Ming, sebuah tanda gigitan yang jelas. Zhou Ming memberikan senyuman lemah. Maaf, adik kecil. Kamu harus mengurus keluarga sekarang dan menanyakan apa yang akan datang selanjutnya. Aku tidak perlu mengatakannya, kan? Kata-kata itu menghujam Jojo seperti sebuah bilah karena jauh di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa dia harus menjadi orang yang mengakhiri penderitaan saudaranya, menatap saudaranya yang terinfeksi. Joshua dilanda rasa bersalah. Dia percaya bahwa dilahirkan kembali akan memberinya kesempatan untuk mengubah takdir, untuk melindungi keluarganya. Jadi mengapa sejarah terulang kembali? Tiba-tiba matanya terkunci pada mayat mutant. Dia bergegas dan mencabut belati dari tengkorak makhluk itu, lalu mulai memotong kepalanya lagi dan lagi tanpa henti. Darah memercik kemana-mana. Zhou Ming berpikir saudaranya telah kehilangan akal karena kesedihan. Berteriak, "Jua, apa yang kamu lakukan? Berhenti." Xiao Bingbing juga memanggilnya, mencoba menariknya kembali. Tetapi Jua tidak berhenti karena sesuatu baru saja terlintas di benaknya. Dia ingat bahwa zombie tingkat tinggi menyerap energi virus dari yang lebih rendah dan mengkondensasinya menjadi inti yang terkristalisasi, tersembunyi dalam tengkorak mereka. Beberapa saat kemudian dia menemukannya. Sebuah kristal berwarna darah gelap terletak di belakang otak makhluk itu. Dia berbalik ke Zhou Ming, suaranya mantap, matanya menyala dengan harapan. Kamu belum berubah. Masih ada waktu dan dengan itu dia mengulurkan kristal itu. Joshua berbicara dengan suara berat. Ini adalah inti zombie yang terbentuk dari materi virus yang terkonsentrasi. Ia memiliki sumber yang sama dengan apa yang ada di tubuhmu. Jika kamu mengambilnya, ada kemungkinan kamu bisa berevolusi menjadi tipe yang ditingkatkan kekebalan. Tetapi ada juga kemungkinan kamu akan berubah menjadi salah satu monster itu. Zhou Ming hampir tidak melihatnya sebelum menelannya tanpa ragu. Joshua ragu. Tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Setelah menelannya, Zhou Ming tersenyum sinis. Serius, kamu sudah memiliki ini sepanjang waktu. Bisa saja menyelamatkanku dari drama ini. Jadi kapan ini mulai bekerja? Jojo menjawab datar. Dalam 2 hari. Zhou Ming mengangguk, berbalik menuju gua. 2 hari, jika aku belum keluar pada saat itu. Tutup saja, tetapi jika aku keluar dengan kekuatan super, kamu lebih baik tidak cemburu. Melihat saudaranya berjalan pergi dengan santai, Joshua akhirnya merasa sedikit beban di dadanya terangkat. Dia percaya padanya. Dengan senyum samar dia berbisik, "Aku akan menunggu." Tersembunyi di balik pohon terdekat, Lin Jia telah menguping seluruh percakapan. Senyum jahat muncul di wajahnya. "Jadi begitulah, baiklah. Maka biarkan aku membantu mempercepat segalanya." Pagi berikutnya saat matahari mulai terbit, Joing menerobos masuk ke kamar Joshu dengan perlengkapan tempur dia lengkap. "Bro, saatnya bangun." Joshu menoleh dan memberinya tatapan putus asa. "Kamu pakai apa? Kamu terlihat seperti sesuatu dari cosplay SCIV yang buruk." Joing mengembang dengan bangga. "Kamu bilang kita perlu meningkatkan pertahanan kita. Aku begadang semalaman membuat armor ini. Cukup keren kan?" Dia menunggu, mengharapkan pujian.
Hanya untuk Joshua dengan santai mengulurkan tangan dan menusuk armor itu dengan satu jari. Zhou Ying terjatuh dari ruangan seperti tong yang berguling. Zhou hanya menatap datar. Itu armor kamu. Apa yang akan kamu lakukan ketika zombie muncul? Menggulingkan mereka sampai mati. Menggelengkan kepala. Dia melangkah keluar hanya untuk melihat ayahnya seimbang di atas tangga menumpuk batu bata untuk memperkuat dinding halaman. Mr. Zhou melihatnya dan memanggil, "Zhou, kamu sudah bangun." Dia melompat turun dari dinding, mengambil sebuah tong bubuk hitam di dekatnya, dan berjalan mendekat dengan senyum lebar. "Dari mana kamu mendapatkan barang ini? Ayolah, biarkan ayahmu menyimpan beberapa tong untuk bermain." Zhou menghela napas. "Ayah, itu bubuk mesiu, bukan mainan, tetapi Mr. Zhou sudah mengangkat tong itu di atas bahunya, berlari pergi sambil tertawa. "Hanya satu, kamu terlalu pelit." Melihat ayahnya yang terlalu bersemangat, Zhou bergumam, "Tolong jangan meledakkan rumah." Tiba-tiba terdengar suara keras dari halaman samping. Dia berbalik dan melihat ibunya, dengan wajan penggorengan terikat di kepalanya, memegang trisula, dan kakinya terpasang di roller yoga. Berlatih dengan adik perempuannya yang sedang meniru gerakannya, Zhou hanya menatap pemandangan itu lalu berpikir dalam hati. Ya, jelas ibu dan anak perempuan. Lalu dia bertanya dengan keras, "Ibu, ada sarapan hari ini?" Tanpa menoleh, ibunya menjawab, "Buat sendiri, aku sibuk," dan kembali menyempurnakan teknik garpunya. "Zhou," dia kembali ke samping. "Sepertinya aku akan mencuri makanan dari Paman Nio." Xiao Bingbing sudah berdiri di depan pintu Zhou selama beberapa saat. Hampir menekan bel pintu ketika pintu terbuka dari dalam. Zhou melangkah keluar terkejut. "Kau di sini? Apa yang kau lakukan di luar?" Xiao Bingbing menundukkan kepalanya, ragu-ragu. Lalu seolah-olah mengumpulkan keberaniannya, dia menatap ke atas dan berkata dengan keras, Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu." Joshua terbelalak, "Bantuan untuk apa?" Tepat saat itu ibunya juga datang ke pintu. Ketika dia melihat siapa itu, dia tersenyum hangat. "Oh Bingbing, masuklah, masuklah." Xiao Bingbing memberi anggukan sopan, "Terima kasih, Andi, tapi aku tidak akan lama. Aku di sini untuk bicara dengan Joshua." Dia berbalik kepadanya dengan nada serius. "Komite desa telah mulai mengorganisir pertahanan. Sejauh ini berjalan baik. Tetapi aku menghubungi kantor polisi kabupaten tadi malam dan sejak saat itu tidak ada kabar. Tidak ada pesan dan pagi ini tidak ada sinyal sama sekali." Juju cepat-cepat memeriksa ponselnya. Tidak ada sinyal. Dia mengernyit. "Aneh, ini tidak terjadi terakhir kali." Xiao Bingbing melanjutkan, suaranya tegang. "Ini tidak terasa benar. Jika kita terputus, kita mungkin akan melewatkan sesuatu yang krusial seperti dukungan yang akan datang." Dia menatapnya. "Josh, aku butuh kau untuk ikut denganku ke kabupaten. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi." Josh berdiri dalam diam, jelas terganggu oleh apa yang dikatakan Xiao Bingbing. Merasakan keraguannya, Xiao Bingbing membungkuk dalam-dalam. "Maaf, aku tahu kakakmu mengalami kesulitan kemarin. Dan sekarang aku meminta kamu untuk mengambil risiko lagi." Dia menatap ke atas, matanya mantap. "Tapi aku harus pergi ke kabupaten untuk mencari tahu apa yang terjadi. Itu tanggung jawabku dan kau. Kau adalah petarung terbaik yang aku kenal. Kau memahami makhluk-makhluk itu lebih baik daripada siapapun." Pada saat itu, Ibu Joshua masuk dan dengan lembut menyela, "Cukup, Bingbing. Jika bukan karena kamu kemarin, anak bodoh saya mungkin tidak akan kembali sama sekali. Jika bukan karena kamu kemarin, putraku yang bodoh mungkin tidak akan kembali sama sekali." Xiao Bingbing berbalik ke arah suara dengan terkejut. "Nyonya." Zhou menambahkan apa yang terjadi dengan Meng adalah pilihannya. "Jangan salahkan dirimu, Bingbing. Tunggu di sini sebentar." Lalu dia berbalik ke putranya. "Jewa, ikutlah denganku." Zhou Joa melirik ibunya dan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Di dalam, dia berdiri diam sambil mengacak-acak rak kayu tua. Tanpa berbalik, dia berbicara pelan. "Ayahmu dan aku adalah orang tuamu. Kami tidak seharusnya menghalangimu. Kami seharusnya melindungimu, bukan membebanimu. Lihatlah kamu, sudah dewasa dan masih membuat adik kecilmu khawatir." Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah pedang panjang yang dibungkus kain tua. Waktu telah membuatnya tua, tetapi tepinya masih berkilau samar. Jujua dan Xia Bingbing berjalan berdampingan menuju ke kabupaten. Di belakang mereka, Ibu Jo berdiri diam di gerbang, mengawasi sampai sosok mereka menghilang di kejauhan. Senyum samar muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berdua benar-benar pasangan yang menarik, bukan? Sementara itu, di dalam gua, Zhou Ming duduk diam menunggu tubuhnya bereaksi terhadap inti zombie yang baru saja dia telan.
Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat, mengira itu saudaranya. Dia membuka mulutnya. Haruskah kita menunggu? Jangan mendekat dulu. Lalu dia merasakan sesuatu yang basah mengalir di sekitar sepatu botnya. Dengan cemburu dia mencelupkan jari ke dalam cairan itu dan membawanya ke hidungnya. Begitu dia mencium baunya, ekspresinya berubah. Bensin. Sebelum dia bisa bereaksi, percikan api menyala di mulut gua. Sebuah ledakan yang menggelegar meledak, api melahap terowongan. Dan Zhao Ming ditelan oleh api dalam sekejap. Sementara itu, Zhao Jia dan Xiao Bingbing sedang dalam perjalanan menuju kabupaten mencari bantuan. Xiao Bingbing duduk di kursi penumpang, menatap gugup keluar jendela, pelan menyanyikan sebuah lagu yang sama sekali tidak sesuai nada. Joshua melirik ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, wow, dia benar-benar tidak bisa bernyanyi. Menyadari tatapannya, Xiao Bingbing sedikit memerah dan membisikkan, maaf, aku menyanyi saat aku gugup. Aku tahu suaraku terdengar mengerikan, tetapi Joshua tidak tertawa. Sebenarnya dia merasakan kehangatan yang aneh. Dia jelas-jelas ketakutan namun masih memaksakan diri untuk maju. Ya, pikirnya, itulah Xiao Bingbing yang aku kenal dengan begitu banyak variabel tak terduga kali ini. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan kenangan dari kehidupan sebelumnya dan kepekaannya terhadap zombie. Itu adalah sesuatu yang harus dia percayai. Tanpa peringatan, dia berkata, Xiao Bingbing, sebaiknya kamu tinggal di tempatku. Dia terdiam, berbalik menatapnya. Pipinya sedikit memerah. Mengapa aku harus melakukan itu? Tanyanya pelan. Jas bahkan tidak menyadari perubahan nada suaranya. Dia masih terjebak dalam pikirannya. Jika aku memberitahunya tentang kekuatan masa depannya, dia tidak akan pernah percaya padaku, jadi dia hanya berkata dengan jelas, karena aku butuh kamu aman, aku tidak bisa kehilanganmu. Tepat saat itu, Ya Bingbing yang pipinya masih memerah hendak bertanya apa maksudnya. Joe tiba-tiba mengernyit ke depan jalan yang sepenuhnya terhalang oleh longsoran besar. Mereka cepat-cepat keluar dari mobil untuk memeriksa melihat tumpukan puing-puing. Xia Bingbing menghela napas frustasi, tidak mungkin kita bisa sampai ke kabupaten seperti ini. Joshua tidak langsung menjawab, tetapi di dalam dirinya dia tegang, jalan ini baik-baik saja di kehidupan sebelumnya. Ada yang berubah, bukan hanya waktunya tetapi seluruh jalur. Jika rute ini benar-benar terputus, kita akan menghadapi masalah serius dengan pasukan di masa depan. Dia akhirnya menghembuskan napas. Mari kita kembali ke desa. Kita akan mencari jalan keluar. Xiao Bingbing mengangguk diam. Dalam perjalanan kembali, pikiran Georgie berlarian. Mereka memiliki cukup pasokan untuk bertahan untuk sekarang. Tetapi tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, semuanya terasa seperti menutup. Tiba-tiba klangk mobil bergetar hebat, lalu mulai meluncur menuju tepi jembatan. Joshua menginjak rem, menggenggam kemudiara dengan suara ban yang berdecit. Kendaraan berhenti hanya beberapa inci dari jatuh ke tepi. Mereka berdua cepat-cepat melompat keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Xia Bingbing menatap tanah. Suaranya bergetar. Apakah itu? Juju wajahnya gelap. Jangan mendekat, itu adalah strip paku. Seseorang meletakkannya di sana dengan sengaja. Saat itu suara mengejek terdengar dari atas. Baiklah, baiklah Joshua. Tidak butuh waktu lama untuk akrab dengan kepala desa kita yang cantik, harus saya katakan. Saya terkesan. Mereka melihat ke atas untuk melihat Lynch. Ia berjongkok di pagar memutar pistol di antara jarinya. Matanya penuh dengan ancaman. Joshua melihat ke atas dengan dingin. Apa yang kau inginkan, Lynch? Ya, dekat apa yang aku inginkan. Kamu telah menghabisi setengah dari kru saya tadi malam sebagai pemimpin mereka. Saya tidak bisa begitu saja membiarkannya. Kan dia melompat turun dan mulai berjalan menuju mereka perlahan. Langkah demi langkah. Georgie mencemooh, ingin balas dendam. Maka pergilah cari masalah dengan zombie. Bukan dengan kami. Matanya menyempit. Tetapi setelah cara kau pengecut tadi malam, saya ragu kau bahkan punya nyali untuk melakukannya. Wajah Linjia terdistorsi dengan kemarahan. Kau anak sialan, aku akan membunuhmu di sini. Zhou Yishua dengan tenang meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Senyum dingin terbentuk. Silakan coba aku. Tetapi tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, Lin Ge tiba-tiba mengarahkan pistolnya dan menembak Xiao Bingbing. Tanpa peringatan tembakan itu berbunyi. Dia terjatuh, darah mengalir di bajunya. Joshua membeku, matanya melebar. Linjia, aku. Dia menggeram. Kau brengsek yang sakit. Linjia tertawa terbahak-bahak. Itu lebih baik, ya, kau merasakannya sekarang. Dia tersenyum jahat. Jika aku ingin menyakitimu, aku akan menyerang orang-orang yang paling kau cintai. Linjia tersenyum jahat. Oh benar. Hampir lupa memberitahumu. Aku melihat saudaramu digigit semalam. Kau tidak bisa membunuhnya, bukan? Jadi aku melakukan kebaikan untukmu dan meledakkan seluruh tambang. Joshua membeku seolah-olah disambar petir. Dalam sekejap, matanya memerah.
Dengan raungan dia menghunus pedangnya dan menyerang Lin Jia. Lin Jia tersenyum jahat. Itu dia. Bodoh, tepat seperti yang aku inginkan. Saat dia mengangkat senjatanya untuk menembak, sebuah bayangan gelap meledak dari pepohonan. Crunch. Itu menggigit lengan Lin Jia, merobeknya hingga bersih. Lin Jia terjatuh, melolong kesakitan, berteriak seperti babi yang terjebak saat dia menatap dengan ngeri pada makhluk itu. Zhou terhenti, terkejut oleh kekacauan yang tiba-tiba. Dia menyipitkan mata. Itu adalah serigala zombie tingkat 2, sementara di desa. Zhou Ying duduk di atap, mengayunkan kakinya dan menggumam. Kenapa kakak kedua dan Bing Bing belum kembali? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari gerbang depan. Sebuah suara berteriak dengan mendesak, apakah Joshua di rumah? Buka pintu. Zhou Ying mengintip dari tepi. Kakak Huang, Paman Yeo. Saudaraku tidak ada di sini. Ada apa? Huang Tao tiba-tiba menunjuk ke arah tebing gunung dan berteriak. Lihat di sana. Zhou Ying cepat mengangkat ponselnya dan menyalakan senter, mengarahkannya ke kejauhan saat sinar itu fokus pada lereng bukit. Matanya melebar, membeku di tempat. Berkerumun menuruni lereng adalah banyak zombie, bergerak seperti gelombang hitam menuju desa. Sementara itu Lin Jia tergeletak di tanah, mengeluarkan darah. Hampir tidak sadar, dia mengutuk melalui gigi yang terkatup. Sialan, apakah ini benar-benar cara aku mati? Zombie itu perlahan-lahan mengalihkan mata merahnya ke arah Joshua. Naluri Joshua berteriak, tidak baik, itu mengincarku. Dengan raungan yang menggelegar, makhluk itu melompat langsung ke arahnya. Joshua menghindar ke samping dengan refleks kilat, mengayunkan pedangnya melintasi dada makhluk itu. Saat itu lewat, darah menyembur dengan ganas. Serigala zombie itu terjatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Joshua mengatur napas, matanya terkunci pada makhluk yang terluka. Bagus, sudah senja. Kekuatannya belum sepenuhnya kuat, tapi jika malam tiba, Bing dan aku tidak akan punya kesempatan. Kita harus mengakhiri ini sebelum matahari terbenam. Tiba-tiba sekor seruan mengerikan menggema dari hutan. Zhou Yishua membeku, lebih banyak zombie. Lalu dia tersadar, ekspresinya gelap. Tidak, ini adalah gerombolan. Tatapannya teralihkan ke kejauhan di mana gelombang mayat hidup meluncur melalui hutan. Tunggu, bukankah kepala desa adalah sumbernya? Tapi dia sudah mati, lalu siapa yang menjadi kelelawar? Apakah mereka bisa jadi penyebab sebenarnya? Tepat saat Joshua menyusun semuanya, serigala zombie melompat langsung ke arahnya dengan raungan yang mengerikan. Cakarnya meluncur ke bawah dengan ganas, bertujuan untuk merobeknya. Pada detik terakhir Joshua memutar tubuhnya dengan sempit menghindari serangan mematikan. Jantungnya berdebar, bagaimana ini masih secepat ini? Seharusnya dia mati, lalu dia menyadarinya. Luka yang baru saja dia buat di dada makhluk itu sedang menutup, sembuh dengan cepat di depan matanya. Sebelum dia bisa menenangkan diri, binatang itu membuka rahangnya yang besar dan melompat lagi, bertujuan untuk merobeknya, sementara jauh di dalam gua tempat Zhou Ming dikuburkan. Puing-puing masih bergetar dari ledakan sebelumnya, gemuruh dalam menggema semakin keras melalui terowongan. Lalu boom, ledakan kekuatan mengirimkan batu-batu besar terbang ke segala arah. Beberapa saat kemudian, Zhou Ming muncul dari asap, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Senyum dingin yang menyimpang muncul di wajahnya, kembali di jembatan Xiabing. Bing menatap dengan horor saat serigala zombie menerkam ke arah Joshua. Suaranya bergetar saat dia berbisik tidak. Tolong jangan, tepat saat serigala zombie menggigit tubuh Joshua, aura merah aneh meledak dari tubuhnya. Cahaya berapi-api yang berdenyut seperti energi hidup di bawah kulitnya, kekuatan mengalir melalui dirinya, mentah. Liar, tak terkendali, rasanya seperti seluruh keberadaannya terbakar dan terlahir kembali. Dengan raungan mengerikan, Joshua menghantamkan tinjunya langsung ke rahang binatang itu. Serigala zombie yang terkejut, terhuyung mundur dari serangan yang menghancurkan, mengeluarkan jeritan menyiksa. Darah mengalir dari mulutnya saat ia jatuh ke tanah. Joshua tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Matanya menyala merah saat dia melompat maju, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan dengan satu tebasan brutal yang bersih, dia memotong makhluk itu menjadi dua. Saat debu mengendap, Xiao Bingbing menatap siluet yang basah darah dengan tidak percaya. Suaranya hampir berbisik. Juju, dia menoleh padanya dengan senyum lembut. Ya, aku di sini. Terjatuh lemah ke tanah, Xiao Bingbing memberikan senyum tipis. Haha, selama kamu baik-baik saja. Xiao Bingbing menatap serigala zombie yang terpotong. Lalu ke Joshua yang berdiri tenang dan stabil, dia mengeluarkan tawa lemah. Kamu sangat kuat dan entah kenapa aku bahkan tidak terkejut. Apakah itu karena di dalam hatinya dia berpikir,
Aku sudah mulai percaya bahwa dia bisa memperbaiki segalanya. Joe biasanya menatap tangannya, kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya belum memudar. Itu berdetak liar namun terkontrol. Dari mana ini berasal? Apakah ini bisa menjadi kebangkitan? Tetapi ada sesuatu yang tidak cocok. Dalam kehidupan sebelumnya tidak ada yang terbangkitkan tanpa inti kristal. Dan aku tidak pernah menggunakan satu pun. Dia tersadar, matanya terkunci pada gerombolan undead yang meluncur ke arah mereka. Suaranya tajam. Sekarang bukan waktu untuk mengobrol, kita perlu bergerak, kita dikelilingi. Jika kita tetap di sini, kita mati, melihat luka di kakinya. Dia melangkah maju, kamu tidak bisa berlari seperti itu, aku akan mengangkatmu, pegang erat-erat. Ini akan menjadi perjalanan yang bergelombang, menggertakkan gigi. Xiao Bingbing berjuang untuk berdiri. Wajahnya pucat karena sakit tetapi dia mengangguk tegas. Baiklah. Gerombolan zombie menggeram seperti gelombang yang menghantam. Suara geraman mereka memecah keheningan saat mereka semakin mendekat. Joshua tidak ragu. Dia mengangkat Xiao Bingbing di punggungnya dan berlari menuju desa dengan segenap tenaga. Garis besar desa mulai terlihat tetapi undead semakin mendekat dengan cepat. Langkah kaki berdebum seperti genderang kematian. Dia melirik ke belakang, menghitung cepat. Mereka terlalu banyak, bahkan jika aku bisa mengalahkan semuanya, aku tidak bisa melindungi Bingbing dari terluka. Tepat saat dia menggertakkan gigi dan bersiap untuk terus berlari, suara raungan keras terdengar dari kejauhan. Sebuah kendaraan melaju melalui kekacauan seperti misil. Itu adalah truk off-road yang dimodifikasi berat. Mengeluarkan bola api besar dari knalpot belakangnya, membabat zombie seperti target kertas. Saat mencapai Joshua, pengemudinya melakukan drift tajam. Ekor mobil meluncur lebar meluncurkan dinding api, yang meledakkan undead yang datang ke udara, membakar mereka menjadi abu dalam sekejap. Mobil itu meluncur berhenti, jendela pengemudi dibuka, memperlihatkan ayah Joe. Sebatang rokok menggantung di bibirnya dengan senyum lebar dia berteriak, "Jewa, ayah di sini untuk menyelamatkan hari dari kursi penumpang." Joing melambai dengan semangat dan aku siap memberikan dukungan tembakan. Setelah menjemput mereka, ayah Joe menginjak gas. Melaju kembali ke arah desa melihat undead masih membuntuti mereka. Dia berteriak, "Penembak, tembak 3 bom naga gaya Joe." Roger itu, Joing berteriak kembali tanpa kehilangan ritme, menarik 3 bom api buatan sendiri dari tasnya, dan melemparkannya keluar dari jendela belakang. Api meledak di belakang mereka, membakar beberapa zombie tetapi makhluk itu masih terus berlari. Terjebak dalam api, ayah Joe mengeluarkan desisan dingin, "Masih mengejar kami sementara kamu terbakar. Baiklah, mari kita tingkatkan." Dia melemparkan sebuah barel bubuk mesiu keluar dari jendela. Kemudian dengan sekali jentik jari, dia meluncurkan rokoknya yang menyala tepat ke dalamnya. Boom, ledakan besar menerangi malam, meliputi jalan dalam api yang menyala-nyala. Joing bersorak dari kursi belakang, matanya berkilau. "Itu gila, ayo pergi." Sementara itu Joshua dan Xiao Bingbing bertukar tatapan putus asa. Keluarga ini mungkin sebenarnya lebih gila daripada zombie. Joe tiba-tiba teringat ada kotak P3K di bawah kursi. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Tepat saat dia menarik keluar beberapa perban dan salep, Joe langsung merebutnya dari tangannya dan menegur, "Hei, kamu tidak bisa begitu saja mengambil kaki seorang gadis." Kemudian dengan senyum nakal, dia menambahkan, "Kecuali ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua, yang tidak aku ketahui." Xiao Bingbing memerah dan mengeluarkan tawa malu. Joshua menggulung matanya, bergumam dalam hati, "Bocah kecil ini selalu mengaduk-aduk." Mengabaikannya, dia berbalik ke ayahnya. "Ayah, bagaimana keadaan di rumah?" Ayah Joe tetap menatap kaca spion, menjawab dengan tenang, "Kami baik-baik saja untuk sekarang." Gerombolan itu belum menerobos desa. Joe John mengangguk lalu melirik bahan peledak di belakang. "Omong-omong, semua dinamit ini, apakah kamu benar-benar membuatnya dan kamu merokok di sampingnya? Serius?" Ayah Joe tertawa bangga. "Tentu saja, di masa lalu. Aku terobsesi dengan bahan peledak, bekerja di tambang sebagai ahli demolitornya. Begitu tambang itu kering, aku tidak punya apa-apa untuk diledakkan lagi. Aku mencoba bermain dengan petasan di rumah. Tapi ibumu menghentikannya dengan cepat." Dia menghela napas panjang, menggelengkan kepala seperti seorang pria yang dirampas dari panggilan sejatinya. Joe tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Tunggu, apakah ledakan di dapur tahun lalu adalah ulahmu?" Ayahnya terlihat kaku. Suaranya bergetar, Tentu saja tidak, jangan konyol." Joe menyipitkan mata. "Ayah, kamu bergetar." Ayahnya bergumam, "Jangan beritahu ibumu." Tak lama kemudian mereka tiba di gerbang depan. Saat mereka keluar,
Suara jeritan keras menggema dari dalam halaman. Wajah ayah Joe menjadi pucat. Dia berlari ke pintu dan membantingnya. Sial, terkunci dari dalam. Tanpa ragu, Joshua melangkah maju, membungkukkan lututnya dan menghancurkan pintu dengan satu serangan lutut yang kuat. Di dalam halaman, mereka disambut oleh pemandangan surreal, Ibu Joe. Dengan santai menggenggam zombie yang meronta-ronta di lehernya dengan satu tangan, dia melirik makhluk itu dan berkata dengan dingin, "Oh, itu kamu Bibi Jong dari desa sebelah." Sudah lama tidak bertemu ayah Joe dan John mengintip dari balik bingkai pintu yang rusak. Mereka menggigil melihat ekspresi marahnya dan diam-diam bersembunyi di balik dinding. Joshua berdiri di depan dengan hati-hati memanggil ibu. Dia bahkan tidak menoleh. Masih memegang wajan penggorengnya, dia menggeram pada zombie itu. "Kamu benar-benar melompat dan menakutiku ya? Kamu pikir hanya karena kamu berubah jadi ini? Kamu tidak perlu membayarku kembali." Ibu Joe dengan marah mengayunkan wajan penggorengnya ke arah wanita zombie. "Dan satu hal lagi, terakhir kali kita main kartu kamu masih berutang 500, aku memberikan 600 kepada anakmu saat dia pergi ke perguruan tinggi. Tapi ketika anak sulungku diterima, kamu tidak memberi kami apa-apa dan kemudian kamu berani menggosipkan tentang kami. Kamu pantas mendapat ini." Joe melihat pemandangan itu dengan terkejut mendekati ayahnya ketika, "Kapan ibu jadi sekuat ini?" Ayahnya menghisap rokoknya perlahan. "Dia selalu seperti ini. Di masa lalu ibumu adalah yang terkuat dalam radius 10 desa. 3 sampai 5 pria tidak bisa menyentuhnya. Keadaan hanya tenang setelah dia bertemu denganku. Meskipun sejujurnya dia agak memaksaku untuk menikahinya." Pang! Sebuah wajan penggoreng terbang menghantam belakang kepalanya dari dalam halaman. Suara istrinya meluncur tajam dan dingin, "Pembohong, kamu yang memohon untuk menikahiku." Dia berbalik menatap Joshua dengan tajam, "Dan kamu merusak gerbang depan seperti pahlawannya. Tunggu sampai aku mendapatkanmu." Joshua langsung melangkah mundur mencoba untuk menyelinap pergi. Tetapi Xia Bingbing cepat-cepat berbicara, "Bibi Xia, tolong jangan salahkan dia. Dia benar-benar hanya khawatir tentangmu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ibu Joe membeku di tengah langkahnya. Dia perlahan berbalik ke arah Bingbing, wajahnya melunak seperti saklar yang dibalik. "Oh, Bingbing juga ada di sini. Aku hanya bercanda sebelumnya. Jangan ambil serius." Dan dia sangat santai. "Kamu tahu?" Joshua berdiri di sana menatap kosong pada pemandangan itu. Aktingnya lebih menakutkan daripada zombie. Tepat saat itu suara mengerikan datang dari sisi dinding halaman. Seorang zombie telah memanjat dan berteriak liar, tetapi sebelum bisa melompat turun, dia dipukul di udara dan terjatuh kembali keluar. Berdiri di atas dinding, Huang Tao berteriak dengan mendesak, "Berhenti mengobrol, mereka masuk." Zombie-zombie membanjiri desa. Dan ada sekelompok besar yang menuju langsung ke arah kita dari barat. Mata Joe tajam. Dia memanggil energi di dalam dirinya. Cahaya merah mengalir di seluruh tubuhnya, lalu meluncurkan dirinya langsung ke dalam pertarungan. Saat dia melihat ayahnya melemparkan bahan peledak, saudarinya mengoperasikan meriam buatan sendiri, dan ibunya menerjang maju dengan wajan besinya, hati Jojo bergetar penuh keyakinan. "Kali ini kita bertarung bersama, kita tidak akan membiarkan satu pun lolos. Aku tidak sendirian lagi. Dengan keluargaku di sampingku, kita akan selamat dari gelombang kematian ini." Tetapi tiba-tiba, zombie di belakang mulai mundur. Zuing terbelalak tidak percaya. "Lihat, mereka mundur. Apakah mereka takut?" Joey Shua mengernyit. "Tidak." Zombie tidak merasakan ketakutan. Seolah menjawabnya, zombie-zombie itu muncul kembali. Kali ini membawa tangga, linggis, dan bahkan gergaji. Mereka sedang mengorganisir. Ayah Joe menatap terkejut. "Kamu bercanda? Mereka punya alat sekarang. Apakah kita berurusan dengan zombie atau tentara pengepungan?" Suara Joshua menjadi dingin. "Mereka tidak bertindak berdasarkan insting, seseorang mengendalikan mereka." Di tengah kekacauan, Joshua tiba-tiba melihat sosok di atap jauh. Dia menyipitkan mata. Itu Lin Jia. Pria yang seharusnya mati dalam ledakan kini berdiri tegak. Wajahnya yang terpelintir menatap mereka dengan senyum dingin yang mengganggu. Pada saat itu, gelombang zombie meluncur menuju kompleks keluarga Joe, tanpa henti seperti gelombang pasang. Ayah Joe mengumpat dengan gigi terkatup. "Sialan, mengapa mereka semua datang langsung ke arah kita?" Dia berbalik dan berteriak ke arah bahan peledak. "Joe," dalam kepanikan, "kita kehabisan. Kita sudah menggunakannya semua." Dari samping suara Huang Tao terdengar. "Joshua." Beberapa dari mereka memanjat dari sisi. Joshua berbalik tajam dan melihat beberapa zombie memanjat dinding samping. Hatinya terjatuh. Sebuah pengalihan. Mereka menggunakan taktik sekarang. Melihat ke bawah, dia melihat Xia Bingbing dan orang tuanya dikelilingi, melawan undead dengan sisa kekuatan yang mereka miliki.
Seluruh keluarga terjebak dalam perjuangan putus asa. Mata Joshua menyipit, cahaya merah berkedip sekali lagi. Ayah, ibu, pertahankan garis di halaman. Serahkan sisanya padaku. Dengan itu kekuatannya meluap dan dia melompat dari dinding. Terjun langsung ke jantung kerumunan. Ayah Joe melihat saat putranya melompat ke kerumunan. Kepanikan meningkat di dadanya. Dia berteriak dengan suara yang pecah karena ketakutan. Sesaat kemudian, zombie-zombie itu menyerbu, mengubur Joe di bawah tumpukan gigi yang menggeram dan anggota tubuh yang mencakar. Tetapi di bawah beban yang menghimpit, Joshua tidak takut. Dia menutup matanya dan merasakan energi di dalam dirinya menggelegak hidup seperti badai vulkanik, menggenggam pedangnya erat-erat. Dia menggeram melalui gigi yang terkatup, kemampuan penghalang darah, pemecah bumi, dilepaskan, darah Azura. Dalam satu gerakan eksplosif, dia mengayunkan pedangnya keluar. Gelombang merah darah kekuatan meluap dari tubuhnya menghancurkan setiap zombie dalam jangkauan. Mengubah mereka menjadi potongan daging dan tulang yang berterbangan saat darah mengendap. Joshua berdiri tegak sambil terengah-engah. Gerakan itu memicu ingatan dalam kehidupan masa lalunya. Dia pernah melihat seorang pria dari Legion Fajar. Panglima tertinggi, salah satu pengguna kemampuan paling kuat yang masih hidup. Dia telah menggunakan gerakan yang persis sama, tetapi Joshua tahu versinya tentang darah Azura masih jauh dari sempurna. Dan dia tidak peduli, aku tidak butuh kesempurnaan, aku tidak perlu menjadi yang terkuat. Yang aku butuhkan hanyalah kekuatan untuk melindungi orang-orang yang aku cintai. Dia menatap sosok yang terpelintir di atap. Zombie-zombie ini tidak berarti apa-apa. Ancaman sebenarnya adalah yang mengendalikannya. Jika kau ingin mengakhiri kekacauan, hancurkan raja saat gelombang zombie lain menyerangnya. Georgie tersenyum sinis, matanya bersinar merah. Kau serius berpikir sampah seperti ini cukup untuk menghentikanku? Tepat saat Joel mengakhiri kata-katanya, raungan menggelegar meledak dari belakangnya. Dingin menjalar di tulang punggungnya, dia berbalik tepat waktu untuk melihat zombie melompat ke arah Xiao Bingbing. Sebelum zombie itu bisa menjangkaunya, Ibu Jo menghantamkan wajan penggorengnya ke wajah makhluk itu. Mengirimnya terbang, dia bergegas ke sisi Bingbing, matanya dipenuhi kekhawatiran. Sia, apakah kau baik-baik saja? Apakah dia menggigitmu? Sambil terengah-engah Bingbing menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Andi Sia, di mana Joshua? Aku melihatnya melompat turun baru saja dari halaman depan. Joing memanggil dengan semangat, aku melihatnya. Dia seperti superhero. Memotong zombie seolah itu tidak ada apa-apa. Dia akan baik-baik saja, tetapi tepat saat kata-katanya jatuh, boom. Suara dentuman menggelegar bergema di udara. Joing membeku, perlahan dia berbalik. Dan di antara batu-batu yang hancur dan debu tergeletak Joshua, berdarah dan terluka. Berusaha untuk bangkit, dia berteriak serak, tetap jauh, jangan mendekat, lari. Berdiri menjulang di depannya adalah zombie beruang bermutasi 2 kali lipat ukuran truk. Mata bersinar merah, serpihan baja menonjol dari tulangnya. Setiap napasnya mengeluarkan uap seperti asap dari tungku. Itu tidak hanya mengawasi, itu sedang berburu. Seluruh tubuh Joe bergetar karena sakit. Tetapi dia memaksa dirinya untuk bangkit. Dia menggenggam tinjunya, tatapannya terkunci pada makhluk itu. Suaranya rendah dan tegas. Sekarang aku satu-satunya yang bisa menghadapi ini dan aku tidak akan membiarkan keluargaku terluka. Tidak lagi, mata Joshua menyala merah saat dia melepaskan setiap ons kekuatan di dalam dirinya. Badai energi merah darah meluap di sekelilingnya seperti api liar. Dia berdiri tegak di depan beruang raksasa itu. Gigi terkatup, jika aku harus mati hari ini, aku akan mati melindungi keluargaku. Dari halaman, ayah, ibu, dan saudarinya berteriak panik. Joe mundur, tetapi Joshua tidak bergerak sedikit pun. Beruang zombie raksasa menggeram dan meluncurkan cakarnya yang meluncur turun seperti giletin. Josh akan menghindar ke samping tepat pada waktunya. Tetapi sebelum cakarnya bisa mengenai, suara keras bergema diikuti oleh suara yang familiar. Baik-baik saja. Jadi kamu juga bisa menggunakan kekuatan seperti ini. Ya, dan di sini aku pikir kamu sedang malas. Debu menghilang, memperlihatkan Zhao Ming yang dengan tenang memblokir cakaran beruang dengan satu tangan. Maaf menunggu, adik kecil. Mata Joshua melebar karena terkejut dan senang. Kakak Zhao Ming meregangkan bahunya dengan senyum. Butuh sedikit waktu di pegunungan untuk terbiasa dengan kekuatan ini. Dia melirik ke arah Joshua. Sekarang perhatikan baik-baik, inilah cara kamu benar-benar menggunakannya. Dengan memutar lengannya, Zhao Ming melempar beruang raksasa itu ke udara. Beruang itu terbang seperti kereta barang yang keluar jalur, menghantam tumpukan reruntuhan dengan ledakan yang menggelegar. Xiaomi mengibaskan debu dan tersenyum.
masih bernapas, ya? Sembunyikan hamster raksasa ini. Juming berbalik dengan tenang dan berkata, aku yang akan menangani ini. Kamu pergi urus apa yang hanya bisa kamu lakukan. Jas tersenyum sinis, matanya dingin seperti baja. Mengerti. Dia perlahan berbalik, mengunci pandangan pada Lin Jia yang masih berdiri di atas atap yang jauh. Kenangan dari kehidupan masa lalunya membanjiri kembali. Keluarganya mati di depannya. Jeritan putus asa miliknya di malam hari, kepahitan, kemarahan. Mimpi buruk yang tak berujung. Kali ini dengan kekuatan di tanganku, aku akan menghancurkan segala sesuatu yang mengancam mereka. Joshua melangkah maju, suaranya dingin dan tajam. Lin Jia, jadi kamu masih hidup. Lin Jia berbalik perlahan. Lengan yang pernah terputus kini digantikan dengan cakarnya yang menyerupai serigala yang mengerikan. Dia mengeluarkan tawa serak yang rendah. Tidak, kamu sedang berbicara dengan orang lain sekarang. Lin Jia yang lama sudah mati, dia tersenyum lebar. Matanya liar, taringnya terlihat. Tubuh ini telah bebas dari batasan kemanusiaan. Aku setengah zombie, setengah manusia. Kecerdasan dan kontrol semua dalam satu. Aku memimpin gerombolan. Aku tetap memiliki akal. Di tengah kiamat ini, aku adalah raja. Di bawah gerombolan zombie menyerbu menuju gedung. Lin Jia berdiri tegak, mata tertutup, menikmati gelombang kekuatan gelap yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dia tersenyum. Kamu tahu, Joshua, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak memotong serigala zombie itu menjadi potongan-potongan, aku tidak akan mendapatkan inti kristal itu. Disajikan padaku di atas piring perak, suaranya menurun, bibirnya melengkung menjadi senyum kejam. Aku sudah berpikir, bagaimana seharusnya aku membalasmu untuk hadiah seperti itu, dan akhirnya aku memutuskan. Dia bahkan tidak sempat menyelesaikan satu serangan kilat dari pedang steel Jojo yang turun dengan keras. Kepala Lin Jia terbelah bersih di tengah, darah menyembur seperti geyser. Joe mengembalikan pedangnya dengan ekspresi dingin, masih pengecut yang sama hanya dengan mulut yang lebih besar. Dan kau pikir kau layak menjadi raja? Dia berpaling, matanya memindai medan perang. Sekarang Lin Jia sudah pergi, kakak seharusnya memiliki tekanan yang lebih sedikit di pihaknya. Tetapi kemudian tawa menyeramkan bergema dari belakang. Bagaimana bisa itu? Zhou Shuai membeku. Perlahan berbalik hanya untuk melihat Lynch. Ya, tubuhnya bangkit lagi, luka di tengkoraknya menyatu kembali. Daging berdenyut, tulang kembali ke tempatnya dengan suara retakan yang menjijikan. Mata Lin Jia kini bersinar merah buas. Dia tersenyum, suaranya lebih dalam. Wajahnya lebih mengerikan. Zhou Shuai, pedangmu tidak bisa membunuhku. Mata Zhou Shuai melebar, dia langsung mengangkat pedangnya, menempatkannya dengan tegas di depan dadanya. Bahwa dia mewarisi regenerasi serigala zombie, aku harus mengakhiri ini sekarang, tetapi sebelum dia bisa menyerang. Lin Jia muncul di sampingnya seperti bayangan, suaranya mengalir seperti racun di telinganya. Kita sama, Joshua, ini adalah era kita, bergabunglah denganku. Yang mati akan melayani kita, yang hidup akan memberi makan kita, umat manusia akan berlutut seperti ternak di bawah kekuasaan kita. Dia melambai ke arah kerumunan yang menyerbu. Aku bahkan membawakanmu sedikit hadiah. Membersihkan garis keturunan inferior di sekitarmu. Bagaimana itu untuk sambutan hangat? Di bawah, gelombang zombie sudah mencapai tembok. Di dalam halaman, orang tua Joe, Siap Bing Bing dan yang lainnya berjuang untuk mempertahankan garis dari samping. Paman Neo berteriak, Joe, sisi barat sedang runtuh. Ayah Joe terengah-engah, keringat mengalir di wajahnya. Tahan sedikit lebih lama, Xiao Shu dan Jua, mereka akan menyelesaikan ini segera, tetapi sebelum dia bisa bernapas. Boom, suara benturan besar mengguncang tanah. Mayat beruang raksasa jatuh di sampingnya, mengangkat awan debu dan darah. Dari belakang tembok, suara Zhao Ming terdengar dengan sedikit nakal. Wah, orang ini benar-benar bisa menahan pukulan. Ayo gunakan dia untuk menambal lubang itu. Ya, ayah Zhou berbalik cepat, lega dan tegang. Xiao Shu, bagaimana dengan kakakmu? Apakah Shu baik-baik saja? Zhou Ming melihat zombie yang mendekat dari segala arah. Dia mengatupkan rahangnya, tidak ada cara untuk melepaskan diri sekarang. Berbalik kepada ayahnya dia berkata dengan tegas. Jangan khawatir. Joshua memiliki potensi lebih besar daripada yang pernah aku miliki. Dia akan menyelesaikan ini. Sementara itu, Juju sekali lagi dipukul oleh Lin Jia, terbang dan menghantam tanah dengan suara retakan tulang. Debu meledak keluar, dia terbaring di sana, darah menetes dari mulutnya. Tubuhnya hancur, Lin GS melangkah turun, berjongkok di atas puing-puing dengan senyuman jahat. TC mengecewakan ini semua yang kau punya Joshua masih berlutut sekarang.
Dan aku akan memaafkanmu karena mengangkat pedangmu melawan rajamu, tetapi sebelum kata-kata itu bahkan keluar dari mulutnya tebas. Kilatan merah melesat melalui udara. Jujui melesat maju, pedangnya membelah dada Lin Jia, mengirimnya terbang melalui 3 dinding batu. Debu masih berputar. Joshua berdiri tegak. Matanya tajam, suaranya dingin. Manusia tidak berjalan dengan binatang. Terutama bukan yang menunjukkan taring mereka kepada keluargaku. Dia berjalan menuju sosok yang terlipat di reruntuhan. Pedang masih menetes darah dan dengan suara seperti penghakiman. Dia menyatakan, Lin Jia, hanya ada satu hal yang tersisa untuk kulakukan. Membunuhmu. Luka di dada Lin Jia mulai menutup. Hampir seketika berdiri tegak, dia menjelati darah Joshua dari cakar. Suaranya dingin dan mengancam, begitu ya, sayang sekali Joshua. Maka aku dengan ini menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Dalam sekejap dia meluncur maju. Cakarnya turun seperti giletin yang jatuh mengiris udara dengan kekuatan yang mengerikan. Joshua hampir mengangkat pedangnya tepat waktu klang percikan api meledak saat benturan. Dia lebih cepat, lebih kuat. Lengan Joshua bergetar karena kekuatan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pukulan demi pukulan menghujani Lin Jia tanpa henti. Rasa sakit yang menyengat merobek lengan Joshua. Sebuah luka dalam terbuka bahkan melewati penghalang darahnya. Bereaksi seketika dia menendang mundur dan mendarat beberapa langkah jauhnya. Bernapas berat dia melirik luka itu. Matanya menyempit, bahkan darah Azura Shieldku tidak bisa bertahan lagi. Aku mencapai batas. Di seluruh medan perang Lin Jia mengejek, menjelati cakarnya mengesankan Joshua. Kau menghindar itu. Aku benar-benar berpikir aku akan mengagumi ususmu sekarang. Joshua merasakan kekuatannya menghilang, penglihatannya sedikit kabur. Darah Juraura berkedip-kedip mati, tetapi kemudian dia melihat ke atas, menatap langsung monster di depannya, dan menggenggam pedangnya lebih erat. Jika aku hanya memiliki satu serangan tersisa, maka biarkan itu masuk. Dengan itu, sebelum Joshua bahkan bisa bereaksi, Lin Jia tiba-tiba muncul di depannya. Dia tersenyum jahat, matanya bersinar merah. Hei, dapatkan kau. Sejujurnya bahkan aku tidak tahu seberapa kuat aku dalam kekuatan penuh. Joshua membeku selama 1 detik. Cukup lama. Cakaran Lin Jia mengiris dadanya dalam dan brutal, darah memancar dari luka, melukis tanah. Tetapi dalam sekejap itu Joshua meraih ke dalam mantelnya. Dengan satu dorongan terakhir kehendak, dia melemparkan bahan peledak buatan sendiri langsung ke wajah Lin Jia. Nikmati kejutan ini. Bajingan bom api menyala menghanguskan area itu dalam neraka yang mengerikan. Dari dalam kobaran api suara Lin Jia menggema dingin dan mengejek, sebuah molotov. Kau pikir itu cukup untuk membunuhku? Saat asap mulai menghilang, Lin Ge keluar tanpa luka, tetapi Joshua sudah menghilang. Dia berkedip, kemudian bergumam. Dia lari, lalu dia tertawa. Harm, sebuah ikon yang tidak stabil. Hah, darahmu berbau seperti suar di kegelapan. Kau pikir kau bisa bersembunyi dariku? Senyumannya menghilang, matanya berubah menjadi dingin seperti es. Lari sekuat apapun kau mau, Joshua. Aku akan menemukanmu, dan ketika aku melakukannya, aku akan merobekmu menjadi kepingan-kepingan. Di tempat lain, Joshua terjatuh di dalam sebuah toko serba ada yang gelap, terengah-engah. Dia memegang lukanya. Keringat, darah, dan rasa sakit bercampur, tetapi genggamannya pada bilah tetap kuat. Joshua bersandar pada rak dingin, matanya terkunci pada lengan yang terluka. Pendarahan telah berhenti, tidak sepenuhnya sembuh, tetapi cukup. Dia merasakan kilatan kejutan. Darah Asura bisa sembuh, tetapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Energinya hampir habis. Hanya satu gerakan tersisa, satu kesempatan terakhir. Di luar pom bensin, langkah kaki menggema, lalu terdengar suara Lin Jia yang menggelegar dan kejam. Pom bensin, benar-benar. Joshua, beberapa orang mati tanpa rasa. Kau memilih peti matimu seperti seorang petani. Cakar Lin Jia menyeret di atas sebuah van berkarat. Percikan api terbang dengan setiap goresan. Logam berteriak protes. Dia memperlambat langkahnya. Suaranya berubah rendah dan penuh perhitungan, seperti predator yang menjelaskan aturan berburu. Ceritakan padaku, apakah kau tahu mengapa serigala berburu bahkan ketika mereka tidak lapar? Lin Jia berjalan perlahan, suaranya hampir penuh hormat. Untuk merasakan pujian teror, harapan putus asa mereka hancur setelah setiap trik cerdas gagal. Saat momen kejatuhan murni itu, itulah bumbu terbaik. Dengan senyum yang terpelintir, dia menghantamkan kakinya ke sebuah mobil terdekat, menghancurkan kendaraan itu terbalik seperti mainan. Mendarat dengan suara bergetar logam yang memekakkan telinga, dia melirik ke tanah mengikuti jejak darah. Itu mengarah ke kawat trip yang hampir tidak terlihat, berkilau samar dengan bensin. Di atasnya, sebuah molotov kaca siap jatuh dengan sentuhan sekecil apapun. Lin, dia mengejek, senyumnya melebar. Kau pikir aku cukup bodoh untuk mengikuti jejak kecilmu?
berjalan langsung ke dalam perangkapmu seperti anjing buta. Dia perlahan mengangkat cakarnya. Matanya menyempit. Tidak, tidak. Aroma darah terkuat datang dari sana. Dengan lompatan tiba-tiba, Linjia memotong ke atas. Cakarnya merobek atap, langit-langit hancur, runtuh dalam badai baja dan kayu. Atap itu jatuh, puing-puing berserakan, dan di tengah debu, sebuah jaket yang basah darah jatuh di kaki Linjia. Dia meraihnya, bingung. Sebuah jaket yang berlumuran darah terjatuh di kaki Linjia. Dia meraihnya dengan bingung. Matanya menyipit, jaket apa ini? Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, wush, Joshua meledak keluar dari bayangan tepat di depannya. Dalam satu gerakan halus, dia melemparkan segenggam bubuk ke wajah Linjia. Eren Linjia menahan rasa sakit, meremas matanya yang terbakar. Joshua, apa yang kamu lakukan? Joshua melangkah lebih dekat, suaranya tenang dan dingin. Itu garam, kamu tidak bisa mencium baunya? Sebuah senyuman kecil melengkung di bibirnya. Lagi pula, kamu tidak bisa mencium apapun lagi. Tidak bisa melihat juga, kan? Joshua melangkah maju, suaranya dingin dan terukur. Kamu mewarisi kekuatan serigala zombie, tetapi juga kelemahan terbesarnya. Hidung serigala memiliki lebih dari 200 juta sel pencium, yang mampu mendeteksi lebih dari 2 juta bau yang berbeda. Sensitivitas itu mengubah garam menjadi siksaan yang mutlak. Dia mengunci mata dengan Linjia yang meronta-ronta. Kebanyakan orang menurunkan kewaspadaan mereka. Setelah mereka merasa telah melihat melalui sebuah jebakan, kamu menyebut dirimu raja, tetapi kamu tidak berbeda. Hanya anjing buta yang tercekik oleh kesombongannya sendiri. Linjia mengaum, matanya liar karena kemarahan. Joshua, aku akan membunuhmu, aku akan mengoyakmu. Joshua mengangkat pedangnya. Tenang seperti biasa, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Energi darah mengalir melalui lengannya, membungkus pedangnya dalam badai kekuatan merah darah, Azura. Pemecah dunia, pedang itu turun dalam kilatan cahaya merah. Boom! Linjia terhempas ke tanah. Gelombang kejut menerjang tanah. Asap memenuhi udara sampai kawah terlihat. Georgie berdiri di tepi, menatap ke dalam lubang. Masih hidup, dia bergumam. Sialan, kamu monster benar-benar sulit untuk dibunuh. Linjia terbaring hancur di kawah, berdarah dan terengah-engah, tetapi masih menggeram melalui giginya. Aku raja, aku tidak mati. Tetapi sesuatu berubah. Matanya melebar terkejut saat dia melihat cairan naik di sekelilingnya, kental, berminyak dan berbau bensin. Apa ini? Dia berteriak. Kepanikan menggantikan kemarahan. Suara Joshua memecah ketegangan, tenang dan dingin. Bom api kecil itu tidak cukup. Dia berhenti untuk memperkuat kawah, melihat ke langit. Jadi aku berpikir, mengapa tidak menguji apakah tangki bahan bakar bawah tanah yang penuh bisa meledakkan monster sepertimu langsung ke neraka? Nada suaranya tidak pernah meninggi, tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan, hanya kepastian yang tenang. Pom bensin ini adalah peti matimu. Selamat tinggal Linjia. Boom. Kembali di desa, Ayah Joe berdiri di gerbang, senjata di tangan. Tiba-tiba, sebuah ledakan menggelegar mengguncang cakrawala. Dia melihat ke atas bingung. Apa yang terjadi di dunia ini? Dan kemudian bola api yang cemerlang meledak di kejauhan. Sebuah matahari kedua terbit di atas reruntuhan. Ayah Joe berdiri dalam keheningan, mengamati cahaya api di cakrawala. Matahari sudah terbit, gumamnya. Lihat, Joing teriak dengan semangat. Semua orang berbalik. Gerombolan zombie yang mengelilingi mereka sepanjang malam mulai mundur saat gelombang kematian perlahan-lahan menarik diri. Para pembela yang kelelahan akhirnya tersenyum lega, masih hidup. Sementara itu, Joshua melihat ke arah matahari yang terbit. Ia tersenyum samar dan mulai berjalan pulang. Tetapi sebuah suara lemah memanggil dari belakang, bersandar di dinding yang hancur adalah sosok pucat, yang hampir tidak sadar Joshua. Tolong aku. Kepalanya terjatuh ke depan saat tenaganya habis. Joshua membeku, berbalik perlahan. Lishin kembali di rumah. Joing berdiri dengan tangan disilangkan, menatap kakaknya dengan tajam. Bro, apakah kamu serius? Seorang mesum, pria macam apa yang melepas pakaian seorang gadis di depan umum? Joshua menghela napas. Jelas frustrasi. Aku hanya memeriksa apakah licin digigit. Kamu tidak bisa membawa seseorang pulang hanya karena mereka terlihat baik. Terlalu banyak kelompok yang hancur karena kesalahan itu. Tambahnya hampir defensif dan aku juga tidak mengenakan kaos. Jadi secara teknis itu adil. Joe menggulung matanya. Itu hanya membuatmu terdengar lebih seperti orang aneh. Beruntung aku menghentikanmu tepat waktu. Jika IC melihat itu, Joshua membuka mulutnya untuk merespons. Tetapi sebelum dia bisa, pintu di dekatnya berderit terbuka dan Bing Bing melangkah keluar dengan tenang. Dia baik-baik saja, katanya.
Aku sudah memeriksanya, hanya kelelahan secara mental dan fisik. Dia akan segera bangun. Dia terdiam sejenak, melirik keduanya. Kenapa kalian berdua terlihat aneh? John batuk, memaksakan senyuman tidak ada. Kami hanya senang kamu baik-baik saja. Aku mengerti. Joshua berbalik ke arahnya, sedikit kehangatan dalam suaranya. Terima kasih untuk semuanya. Xiao Bingbing menundukkan pandangannya, menjawab dengan tenang. Aku tidak benar-benar melakukan apa-apa. Kalian yang melakukan semua kerja keras setelah istirahat sejenak. Huang tahu. Paman Neo dan Xiao Bingbing bersiap untuk pergi. Mereka ingin memeriksa desa untuk mencari lebih banyak penyintas. Selama masih siang bagian dari tugas mereka sebagai anggota Dewan Desa. Tepat sebelum mereka pergi, Joshua memanggil Xia Bingbing melihat rasa bersalah di matanya. Bingbing, jangan salahkan dirimu. Tidak ada yang bisa menghentikan gelombang zombie sebelumnya. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tetapi selama kita masih hidup, masih ada harapan. Xiao Bingbing berbalik, tersenyum lembut. Aku tahu. Terima kasih. Dari sebuah mobil Zhao Ming tertawa kecil. Tidak buruk. Adik kecil, kamu akhirnya belajar bagaimana berbicara seperti manusia. Joshua mengamati kelompok itu pergi sambil bergumam. Kali ini akhir cerita akhirnya berbeda. Zhao Ming mengangkat alisnya. Apa yang kamu bicarakan? Aku membuat ekimu tapi tidak apa-apa. Dia menghela napas selalu mendorong pengapian. Ayo kita bergerak, kita masih perlu menangani mayat-mayat ini. Keduanya mengemudikan mobil melewati pegunungan dan mulai bekerja untuk pembersihan terakhir. Berdiri di depan mayat yang terbakar, Jojo berbicara pelan. Mayat-mayat yang bermutasi ini harus dibakar. Jika hewan memakannya, kita mungkin akan menghadapi bencana berikutnya. Zhao Ming mengibaskan debu dari tangannya dan tersenyum. Baiklah, sepertinya kita akhirnya bisa pulang dan mendapatkan tidur yang nyenyak. Oh, dan Joshua pastikan untuk membawa mobil ke pom bensin untuk dicuci. Baunya menyengat. Jas menggaruk kepalanya dengan canggung. Ya, soal pom bensin itu. Lalu dia cemberut. Tunggu sebentar, kenapa harus aku? Zhao Ming meletakkan lengan di bahunya dengan senyum nakal. Karena aku kakakmu. Ada masalah dengan itu? Zhao Xuan menyipitkan matanya. Kamu tahu aturannya? Zhao Ming mengangkat alisnya. Serius, apa kamu yakin masih bisa mengalahkanku sekarang? Joshua mencemooh. Tolonglah, aku tidak pernah kalah dalam permainan tag hantu. Mereka dengan cepat menyiapkannya. Zhao Ming adalah pemburu hantu. Joshua memainkan hantu. Aturannya sederhana. Pemburu menghitung selama 10 detik sementara hantu berlari. Jika tertangkap dalam waktu 3 menit, pemburu menang dan hantu hanya berlari secepat mungkin. Saat Georgie mengeluarkan tenaga dan berlari kencang, Zhao Ming tertawa di belakangnya. Benar-benar menggunakan trik itu. Kamu ingat, aku juga tahu itu kan? Sebelum Joshua bisa bereaksi, Zhao Ming sudah tepat di belakangnya. Dia melompat untuk menangkapnya, tetapi Joshua berhenti tiba-tiba, memutar tubuhnya dan menghindar ke samping seperti bayangan. Keduanya berlari melalui hutan, melompati akar pohon, menjalin antara pepohonan, terjebak dalam permainan tag yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba Jojo melompat tinggi mengincar cabang pohon di atas. Zhao Ming berkedip kaget lalu tersenyum. Oh, terbang tinggi, usaha yang bagus. Tanpa peringatan dia menerjang langsung ke arah pohon. Tepat saat Zhao Ju meraih cabang itu, retak pohon itu tumbang dengan suara gemuruh. Terkejut, Joshua menyesuaikan diri di udara dan mendarat dengan aman di tanah di belakangnya. Zhao Ming masih tersenyum. Pedang di tangan baru saja menumbangkan pohon. Mengira kamu bisa melarikan diri di sana. Tidak ada kesempatan. Joshua baru saja mendarat ketika dia merasakan sesuatu yang besar datang dari belakang. Dia berputar hanya untuk melihat Zhao Ming melemparkan seluruh batang pohon ke arahnya. Joshua menyilangkan tangannya bersiap dan memblokirnya dengan sekuat tenaga. Kedua saudara itu terkunci di tempat, satu mendorong, satu menahan. Energi bergetar di antara mereka. Zhao Ming tertawa, suaranya penuh tantangan. Berlari lagi, adik kecil. Joshua tidak menjawab ejekan saudaranya. Dia terlalu fokus menahan batang pohon yang jatuh. Diam-diam mengagumi kekuatan mentah di baliknya. Menyadari tidak ada cara untuk mendorongnya kembali secara langsung, dia membiarkan momentum membawanya mundur untuk menyerap dampak. Beberapa saat kemudian, batang kayu itu menghantam tebing dengan suara gemuruh, mengangkat awan debu dan serpihan. Zhao Ming berdiri di tengah kekacauan, menggaruk kepalanya dengan canggung. Apakah aku terlalu keras? Teriaknya. Zhao Wei, kamu turun ke sana. Tetapi tidak mendapat jawaban. Saat debu mulai menghilang, dia tidak melihat siapapun. Lalu bang, sebuah kerikil mengenai puncak kepalanya. Suara Joshua terdengar dari atas. Waktu habis. Hantu menang ronde ini. Zhao Ming melihat ke atas tebing dan memanggil. Kapan kamu bisa di sana? Nak nakal. Joshua melompat turun dengan ringan sambil tersenyum. Ketika aku bersandar di tebing untuk menyerap dampak, aku menemukan banyak tentang bagaimana kekuatan kita bekerja. Zhao Ming mengangguk. Aku mendapatkannya dari menyerap inti zombie. Kamu juga kan? Joshua menggerakkan bahunya dan menjawab santai.
semacam itu meskipun, dalam pikirannya, dia menambahkan, secara teknis itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Lalu dia berkata, tapi aku pikir kemampuanku sedikit berbeda, aku bisa memanfaatkan kekuatan orang lain. Zhao Ming berkedip terkejut, tunggu, maksudmu kamu bisa menggunakan kekuatanku? Seperti menyalinnya, bukan hanya kebetulan Juju mengangguk, ya, semacam itu, kemampuanmu Bastion Darah, kan? Itu meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, dan pertahanan. Ditambah aura merah tua di sekitarmu bisa memblokir sebagian besar serangan fisik berdasarkan perkelahian kecil kita. Aku pikir aku bisa mereplikasi sekitar 70% dari itu. Zhao Ming mengangkat alisnya. 70% dan aku masih kalah. Sial, itu belum semuanya. Tambah Joshua. Aku pikir aku bisa menilai kemampuanmu dengan cara yang cukup detail. Zhao Ming berkedip. Tunggu, apakah kita berbicara tentang statistik karakter RPG sekarang? Seperti kamu punya antarmuka pribadi atau sesuatu? Tidak persis, Josh berkata sambil menggerakkan jarinya, ini lebih seperti insting. Seperti aku bisa merasakan angka di balik kekuatan seseorang, jika statistik rata-rata orang dewasa adalah 20. Kekuatan dan kelincahanmu sekitar 90. Ketahananmu mungkin 95, sedangkan untuk kecerdasan. Tunggu-tunggu, Zhao Ming menyela sambil tersenyum. Jangan bilang benda ini membuatku lebih pintar juga. Joyce tersenyum, lebih seperti nol. Sejujurnya melihatmu bergumul dengan tunggul pohon itu agak menyakitkan. Zhao Ming melemparkan lengannya di bahunya dengan geraman mengejek. Hati-hati, nak, Ikinor saya mungkin masih bisa mencabut gigi kamu. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah. Kristal inti beruang zombie yang saya sembunyikan di laci kamu mungkin akan berguna nanti.